Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Good morning everybody. How are you today? I hope you always better. Welcome with me, Miss Dewi. Okay, my dear, stay at home. Keep spirit. Miss harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walaupun kita harus belajar di rumah karena ini semua untuk kebaikan kita. Okay, now you can look the picture. Perhatikan gambar berikut. Kalian amati baik-baik. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, pasti kalian sudah tahu ini adalah sebuah kartu yang mungkin kalian sering membuatnya ketika teman kalian berulang tahun atau ketika momen-momen tertentu. Kalian perhatikan baik-baik ya kartunya. Oke, based on the picture, dari gambar yang tadi kalian lihat, today we will learn about the greeting card. Hari ini kita akan belajar tentang greeting card. Greeting card in bahasa is kartu ucapan. Next, before we learn about the greeting card, you must know basic competence. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian harus tahu apa sih kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar 3.5, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan juga KD 4.5 yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Next, the purpose of learning. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Di antaranya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan fungsi greeting card. Peserta didik mampu menjelaskan struktur teks greeting card dengan menyebutkan bagian struktur teks. Peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan greeting card dengan menyebutkan minimal 3 ungkapan yang sering digunakan ketika menulis greeting card. Next, peserta didik dapat merancang greeting card berdasarkan generik strukturnya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat sebuah digital greeting card yang utuh menggunakan aplikasi pembuatan poster online. Oke, sebelumnya, do you know greeting card? Apa sih greeting card itu? Greeting card in bahasa adalah kartu ucapan. Greeting card atau kartu ucapan adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang berisi tentang ungkapan atau harapan atau ucapan yang dikirim untuk seseorang dalam peristiwa atau momen tertentu. Contohnya ketika ada peristiwa atau momen penting, kalian ingin mengucapkan selamat ataupun berikan doa kepada teman kalian, maka bisa dibuat dengan menggunakan greeting card. Nah, greeting card di sini bisa dibuat dalam beberapa suasana atau situasi. Yang pertama, kalian bisa membuat greeting card atau kartu ucapan dalam situasi yang bahagia, contohnya ketika birthday atau ulang tahun kelahiran, wedding or marriage, pernikahan, anniversary, ulang tahun pernikahan,
graduation, kelulusan, housewarming ketika memiliki rumah baru, born baby atau ketika bayi baru lahir, dan farewell, perpisahan. Juga greeting card di sini bisa dibuat ketika suasana yang sedih. Contohnya sick person ketika orang sakit atau death ketika terjadi kematian. The purpose greeting card. The purpose make greeting card. Tujuan membuat kartu ucapan diantaranya bila dalam suasana yang bahagia. Tujuannya apa kita membuat greeting card? Yang pertama, to greet, untuk menyapa atau sekedar memberi memberi sapaan. Yang kedua, to congratulate, untuk mengucapkan selamat. Yang ketiga, to feel happy, ketika kita merasakan senang atau mendengar berita baik, kita membuat greeting card. Atau yang terakhir, to share happiness, sekedar berbagi kebahagiaan. Dan bila dalam suasana yang sedih, tujuan membuat greeting card ini to express sympathy, atau untuk menunjukkan simpati ketika sedang ada berita duka ataupun teman kalian sedang sakit. Kalian bisa membuat greeting card hanya untuk menunjukkan simpati kalian terhadap teman kalian tersebut. Next, the expression on greeting card. Ungkapan yang biasanya digunakan dalam greeting card. Dalam suasana yang bahagia, biasanya digunakan ungkapan-ungkapan berikut. Di antaranya, happy birthday, happy anniversary, happy wedding, happy graduation, and congratulations. Sedangkan dalam suasana yang sedih, bisa menggunakan ungkapan get well soon or get better soon. Next, wish or prayer. On each greeting card, there is wish and prayer. Biasanya, pada kartu ucapan yang kita buat ada atau berisi doa dan harapan. Doa dan harapan di sini diungkapkan ketika kalian memberikan simpati kepada teman kalian, ya. Greeting card, there are 3 components. For the first, receiver. Di kartu ucapan ini ada 3 komponen utamanya. Yang pertama tadi adalah receiver, yaitu si penerima. Pasti di setiap kartu ucapan ada si penerima atau dituliskan si penerimanya. Kemudian yang kedua, the second, body. Nah, di bagian body ini terdapat quote. Apa itu quote? Quote itu adalah bisa berisikan doa dan harapan seperti yang tadi Miss sudah jelaskan. Dan yang kedua, picture, gambar. Tentunya dengan menggunakan gambar, kartu ucapannya lebih menarik, ya. Dan yang terakhir, expression. Ada ekspresinya pada bagian body ini, ya. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan untuk expression happy birthday, happy wedding, atau happy anniversary, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir, yang ketiga, yaitu sender, yaitu bagian si pengirim. Tentunya di semua kartu ucapan dituliskan nama si pengirimnya. Next, the example greeting card in happy occasion. Berikut adalah contoh-contoh kartu ucapan dalam situasi yang bahagia. Example greeting card in sad occasion. Ini adalah contoh kartu ucapan pada suasana yang sedih atau situasi kondisi yang sedih. Selanjutnya, coba kalian perhatikan contoh kartu ucapan berikut. Nah, di sini ada contoh pertanyaan dan jawabannya, sehingga akan memudahkan kalian, ya. Di sini contoh yang Miss ambil adalah kartu ucapan pernikahan. To Tono and Tini, may love always all around you forever. Congratulations and wish you the best for the bright future to look forward to. I wish you have a
Happy wedding day. Happy wedding to a wonderful couple. Dewi. Kita simak pertanyaan yang pertama. Who is the sender of the text? Siapa sender tadi apa artinya adalah pengirim. Siapa pengirim dari teks tersebut? Sudah jelas di sini pengirimnya adalah Dewi. Yang nomor kedua, who is the receiver of the text? Siapa receiver? Siapa penerima dari kartu ucapan tersebut? Si penerimanya sudah jelas yaitu Tono dan Tini. Number 3, what is the text intended to? Apa sih tujuan teks tersebut atau kartu ucapan tersebut dibuat? Karena ini kita lihat kartu ucapannya. Nah, di sini ada kata congratulations and wish you the best for the bright future to look forward to. Nah, di sini sudah jelas tujuannya dibuat kartu ucapan ini to congratulate on Tono and Tini weddings day, untuk memberikan selamat ketika si Tono dan si Tini pada hari pernikahan si Tono dan si Tini. Selanjutnya nomor 4, pertanyaan nomor 4, what expression does the sender say? Apa sih ekspresi yang si pengirim katakan? Sudah jelas di sini di baris pertama setelah pembukaan di situ ada kata congratulations. Nah, ini merupakan ungkapan dari kartu ucapan tersebut. Congratulations. Pertanyaan nomor 5, what wish does the sender say? Apa harapan atau doa yang si pengirim katakan? Ini ada di baris terakhir. I wish you have a happy wedding day. Jadi si pengirim berharap atau mendoakan wish you have a happy wedding day. Dan pertanyaan nomor terakhir yaitu nomor 6, the word wish has closest meaning to. Kata wish di sini memiliki arti atau memiliki arti hope. Oke, tibalah di bagian terakhir. Ketika kalian tadi sudah menyimak penjelasan Miss akan memberikan tugas. Tugasnya berkaitan dengan KD yang akan kita capai hari ini, yaitu KD 3.5 dan KD 4.5. Untuk KD 3.5, please do the best in Google Classroom link. Jadi kalian please do the test in Google Classroom link. Kalian kerjakan tesnya yang ada di Google Classroom berbentuk multiple choice and essay. Kemudian untuk KD 4.5, please make digital greeting card using your phone and upload by social media, and you must take teacher social media or school social media. Jadi kalian diperintahkan membuat greeting card menggunakan aplikasi yang ada di handphone, kemudian diupload di medsos, tag guru kalian atau tag medsos sekolah kalian. Okay, thank you for watching this video. See you to the next meeting. Miss harap kalian paham dengan penjelasan yang Miss berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus sahabat rumah belajar.